A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di juz ke-26. Di tubuh atau dalam diri manusia itu ada nafsu. Nafsu itulah yang membuat dia bisa jadi seperti malaikat. Tapi nafsu itu juga yang bisa membuat dia lebih jahat daripada iblis. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya nafsu, cuma banyak yang pandai menyembunyikan nafsu itu. Banyak mustalahat yang dipakai Allah di dalam Al-Quran. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsul ammarah. Jadi nafsun itu, nafasa itu ya membuat kita akhirnya punya alasan untuk berbuat. Bahkan juga ada orang yang mengatakan beribadah itu juga didorong oleh nafsu. Beribadah, ya kan, melakukan kebaikan-kebaikan itu ada yang karena nafsu, karena tidak tahu ilmunya, jadi kerja serampangan. Maka Islam mengajarkan konsep kesadaran. Islam mengajarkan apa? Kesadaran. Contoh, ada hadis tentang orang yang jaraknya antara surga dengan neraka itu, surga itu tinggal sejengkal. Pernah dengar hadis itu? Di Arba'in Nawawi ada seseorang, kata Rasulullah, yang jaraknya antara dia dengan neraka tinggal sejengkal. Surga dulu disebut, tangan kanan saya tengok ya, jarak dia dengan surga tinggal sejengkal. Artinya orang ini dekat tidak dengan surga? Sudah sangat dekat. Sampai dia beramal, kata Rasulullah, dengan amalan ahli neraka. Hanya satu amalan, hatta yadkhulha, sampai orang ini masuk ke dalam neraka. Padahal jaraknya tinggal sejengkal. Dekat sekali berarti. Dekat. Udah dijelaskan sangat dekat. Tapi di hadis yang sama Allah menjelaskan juga lewat Rasulnya, ada seseorang yang jaraknya antara dia dengan neraka tinggal sejengkal. Berarti orang ini udah confirm gitu, 99% itu udah masuk neraka gitu. Fayamalu bi'amali ahlil jannah hatta yadkhuluha, kata Rasulullah. Lalu dia beramal dengan amalan ahli surga sampai Allah takdirkan dia tidak jadi masuk neraka, masuk ke surga. Ini berarti switch. Masuklah orang liberal, masuklah orang kapitalis, masuklah orang sekuler, masuklah orang-orang yang pemahamannya sengklek itu, sepilis itu sekuler, pluralis, liberalis. Disingkat apa? Sipilis. Mereka-mereka yang memahami Islam seenaknya dia tuh, seenak ETW itu disebut dengan kaum-kaum sepilis. Yang dia pikir dia pintar gitu. Masa bilang apa babi itu haram? Apa babi itu tidak haram sebenarnya, kata dia. Piye tuh? Karena babi itu banyak menghabiskan air. Kalau babi dipeliharanya di Arab, iya dia haram karena menghabiskan air. Tapi kalau dia di Indonesia kan tidak ada air katanya.
banyak air. Jadi tidak apa-apa pelihara babi. Coba tengok otaknya tuh. Sengklek kan. Saya berdebat sama mereka tuh ya buang waktu dan nambah dosa. Maka kita nyebutnya sepilis gitu kan. Sekuler, pluralis, liberalis. Apa itu sekuler? Sekuler itu memisahkan antara agama dengan dunia. Padahal Allah ngajarin kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya enggak apa-apa mobilnya Mercy tapi lunas. Daripada Honda Carry 70 tapi riba gitu. Paham enggak? Coba diulang. Enggak apa-apa Mercy keluaran terbaru lunas daripada Carry tahun 70 riba. La ilaha illallah, jelek riba gitu. Paham maksud saya? Allah tuh ngajarin kita hidup yang berkualitas, itu namanya kesadaran. Nah, sekuler bilang nggak usah bawa-bawa agama dalam bisnis. Lo gimana? Hidup mati kita bukan untuk rugi kok. Hidup mati kita tuh halal, haram, surga, neraka. Wailul lil mutaffifin, kata Allah, diancam sama Allah kalau curang. Celaka lah, celaka wail kan. Betul nggak? Kalau jadi pedagang dia curang, tapi kalau dia jadi konsumen dia pengen ngambil lebih, itu diancam Allah dengan neraka. Strict. Umar bin Khattab bilang waktu dia jadi khalifah, siapa yang tidak ngerti fikih muamalah jangan masuk pasar. Ngeri lah. Orang masjid yang masuk pasar, sehingga dia tahu, dia komitmen halal, dia sadar halal, dia tidak mau nyajikan makanan sembarangan. Saya bukan sekedar ngambil profit untung margin, dah. Bagaimana makanan yang saya jual, profit yang saya dapat bisa menjadikan saya semakin takwa kepada Allah. Itulah orang Islam. Nyambung. Orang sekuler dipisahkannya. Dah. Habis itu pluralis. Apa pluralisme? Dia pikir dia pintar. Pluralis itu menganggap semua sama. Wah, semua agama tuh sama, kata dia. Ada mobil yang menghalangi. Ada mobil yang menghalangi. Mungkin ada yang kenal pemilik mobil ini, mohon dimajukan atau pindahkan ke Pontianak. AB 1794. Oh sudah, alhamdulillah. Pindah Pontianak. Langsung. Wah. Bebar. Jadi pluralis menganggap semuanya sama. Selama kita nih, tidak bisa dipukul rata bos. Beda tetap. Akidahnya beda, keyakinannya beda. Takrif definisi kita tentang dunia ini beda. Mereka jadikan dunia sebagai tujuan, kita dunia sebagai kendaraan. Beda tak? Beda jauh. Mereka menganggap dunia ini sebagai tempat untuk foya-foya sesungguhnya. Bagi orang beriman ini tempat, ini penjara. Penjara orang beriman. Kita udah nikah, udah nggak boleh ngapa-ngapa lagi. Syukuri itu, neteslah di tempat yang sama. Cintai orang yang sama berulang-ulang. Lihat-lihat kelebihannya. Oh, lihat perempuan-perempuan yang bertaburan hari ini sih bagus-bagus semua. Kenapa? Belum dimiliki. Cobalah kalau udah jadi. Sama nggak bentuknya gitu-gitu lagi. Tepuk sebelahnya tenang. Sudah mulai masuk ini konten. Maka saya bilang sama akhwat, sama perempuan-perempuan, wajahmu itu dirawat. Ya Pak? Wajah dirawat. Jangan diedit. Sekarang udah edit kayak filter, sama aja. Koleksi filter. Sama kita laki-laki juga harus qawwam. Jadi laki-laki yang punya harga diri. Qawwam apa syaratnya? Punya fadl, punya keutamaan, kelebihan. Kalau istrimu bangun jam 3, kau harus bangun lebih awal. Nah, nanti langsung curhat nih. Cobalah suami saya dengar materi kiai ini. Belum, ini kajian samara. Apa samara, Bin? Sama-sama kena marah. Sakit. Tenang. Belum mulai nih, belum jam 6. Biasa. Oh, udah jam 6 kiai, gas. Sekarang enggak ada dah, mau jam 6, jam 6. Nengok. Ini ya, kan wajahmu adalah kontenku kan gitu. Saya nengok muka-muka antum kan cukup udah jadi materi.
Udah. Habis itu ada tadi sekuler, pluralis, dan liberal. Nah, dia berpikir tuh suku-suku dia, terjemahkan suku-suku dia. Bahasa Arab nggak paham. Dia nebak-nebak ya, pakai prasangka. Dia tak bisa pakai prasangka. Islam ini ngajarkan kita kesadaran. Contoh yang tadi saya bilang kan, ketika ada orang yang jarak antara surga dengan dia tinggal sejengkal, tapi ternyata masuk neraka. Ada yang jaraknya dengan neraka tinggal sejengkal, justru malah masuk surga. Apa artinya? Islam ngajarin kita. Kalau orang sekuler bilang gini, orang liberal bilang gini, udahlah nggak usah beribadah, toh yang begitu juga masuk neraka. Betul nggak? Enak kan dia, terlihat benar, tapi itu salah fatal. Yang satu lagi, kisah tentang seorang wanita pelacur yang masuk surga karena ngasih minum seekor anjing. Apa yang dia bilang? Terus yang nggak ngerti-ngerti, yaudah kalau gitu kita jadi pelacur dulu, terus cari anjing. Mungkin gitu cara memahaminya. Apa Ustadz ceritanya? Ada yang tanya sama saya belum paham Ustadz, gagal paham, sulit menerjemahkan dua ini. Saya bilang hadis yang tentang jarak antara surga dengan neraka sejengkal, neraka dengan ini sejengkal, kemudian ada yang 3 golongan dilemparkan Allah pertama ke dalam neraka, tahu hadis kutsinya? Yang berjuang di medan perang, mati berlumur darah, bahkan dikafankan dalam kondisi masih berlumur darah bajunya. Lalu ada lagi yang kedua, orang berilmu. Yang ketiga, orang yang ahli sedekah, yang suka berbagi. Ditanya sama Allah, apa yang membuat engkau mati di medan perang? Saya berjuang untuk engkau ya Allah, membela agamamu. Kadzabta, kata Allah, kau bohong, kau dusta. Kenapa kau ngajar-ngajar ilmu? Kenapa kau berbagi? Saya mengajarkan ilmu ya Allah agar mereka mengenal engkau. Kadzabta, kata Allah, kau bohong, kau dusta. Kenapa kamu berbagi menolong orang lain? Ya saya biar bisa memberikan bantuan, bisa ini ya Allah. Kadzabta, kau dusta, kata Allah. Kau berperang karena pengen disebut sebagai pemberani oleh manusia, dan kau sudah dapat itu dari manusia. Kau menyebarkan ilmu karena kau pengen dibilang orang yang alim, dan kau sudah dapat itu dari manusia. Kau berbagi supaya dibilang orang yang dermawan, dan kau sudah dapat itu dari manusia. Karena harapanmu, sandaranmu adalah manusia, maka sekarang melemparkan orang-orang ini ke dalam neraka jahanam. Bayangkan kalau hadis ini berhenti di situ, tidak dilanjutkan pembahasannya. Orang akan bilang, untuk apa aku yang kerja keras percuma lah, ibadah dan lain. Yang udah sholat ya kayak gitu, yang udah berbagi ya kayak gitu, masuk neraka. Tidak kayak gitu, pintar. Coba bilang, cara memahaminya tidak gitu. Gimana cara memahaminya? Beresin. Gimana cara memahami yang hadis ini, kemudian yang hadis tadi dilemparkan ke neraka jahanam? Cara memahaminya? Beresin sandaran. Nah, milikilah kesadaran bahwasanya apa yang kita lakukan harus hanya karena Allah. Itulah kenapa tulisan ini, luruskan niat, bersihkan hati. Yang di sini tidak boleh sombong, yang sudah dekat dengan surga, sudah berjilbab, sudah nutup aurat, sudah rajin ke masjid, tidak boleh sombong. Tetap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi yang dekat dengan maksiat, yang hari ini baru taubat, yang hari ini baru dekat-dekat dengan masjid, baru belajar sholat karena selama ini cuma 3 waktu, Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan. Tidak boleh putus asa. Mohon maaf, sekelas pelacur aja Allah bukakan pintu ampunan, apalagi antum yang pengen taubat. Begitulah cara pandangnya. Paham tidak? Inilah yang disebut dengan kesadaran. Apa? Kesadaran. Quran ini mengajarkan kita kesadaran. Kalau dapat, kata Allah, tidak usah terlalu bangga. Kalau hilang, tidak usah terlalu sedih. B aja. Sekeren-kerennya sepatu ya di kaki, sebagus-bagusnya mobil tetap di garasi. Tidak mungkin lo parkir di kamar tidur.
Al-Quran mengajarkan kita kesadaran tentang masa lalu, saat ini, masa akan datang. Benar semua dari Quran tuh? Atau yakin? Pasti atau mungkin? Kayaknya gitu. Maka saya selalu bilang, mau lihat Islam, jangan lihat orangnya. Antum yang hari ini masih menilai manusia dari penampilannya, melihat orang tuh dari predikat yang ditempelkan kepadanya, antum pasti tertipu dan kecewa. Saya ulang sekali lagi. Kalau antum melihat orang Islam dari penampilan outfitnya saja, lalu dengan apa yang disematkan orang kepadanya, oh dianggap alim, dianggap soleh, antum hanya dengar kata orang, tidak punya daya kritis di otak antum untuk mencocokkan apakah orang ini sama dengan yang Allah firmankan dalam Quran, maka antum pasti kecewa. Salah pilih guru, salah pilih circle, pasti titik. Ustaz ngomong apa sih ini? Paham? Kalau mau tahu Islam yang benar, lihat Quran. Kenapa dia begini? Apa yang dilakukan? Oh, ini dalilnya ini. Quran surat sekian, ayat sekian. Quran surat sekian, ayat sekian. Kenapa saya kasih tahu sama antum? Saya menganggap antum-antum ini sudah troopers, sudah pasukan, sudah bukan lagi penikmat dakwah. Orang tidak baca Quran, orang tidak baca hadis, dia baca kau. They read you as a Muslim. Kau tuh ustadz, kau tuh guru, kau tuh penggerak dakwah, kau tuh penikmat dakwah, hadir terus di event-event dakwah. Ada perubahan tidak dalam dirimu? Bagaimana nikopmu itu? Bagaimana jilbab syar'imu? Gimana jenggotmu? Gimana kopiahmu? Gimana baju kokomu? Kau pertanggungjawabkan itu karena orang lain menilai engkau. Tepuk sebelahnya. Bahasa apa Ustaz? Agak tegang. Siapkan satu pengalaman. Biasa kalau mau balik dulu. Atribut dakwah kemana-mana, petantang tenteng, bawa-bawa simbol Islam. Baru fisik yang hijrah, jempol enggak, postingan Instagram enggak berubah, ya kan? Gaya ngomong enggak, cara berpikir apalagi lah, yang di luar ya baru dibetulkan. Cara ngomong enggak, cara berpikir enggak, sudut pandangnya enggak berubah. Nah itu yang saya bilang tadi, yang mahal dari menjadi orang Islam, orang beriman sampai muhsinin itu adalah kesadaran. Dan supaya netral dunia ini di hati antum, supaya tak ada rasa ini, nomor satu yang harus ditancap adalah sadar mati. Apa? Saya tidak kesal, cuma kadang-kadang suka geram gitu. Kau nih bawa-bawa atribut dakwah, pakai simbol-simbol Islam, tapi kelakuan kau tak Islam. Kau malu-malukan Islam, malu-malukan Nabi Muhammad. Pengen saya tunjuk mukanya gitu Pak. Aku tak rela agamaku dilecehkan orang gara-gara kau gitu loh. Paham maksud saya? Antum yang muslim, wangi, bersih, jangan jorok. Maka saya bahas bulu hidung, saya bahas. Saya belum pernah dengar orang kajian bahas bulu hidung. Asli, pernah enggak? Pernah dengar antum? Kan udah keliling-keliling dakwah. Ada mungkin guru atau apa yang sampai ngajarin bulu hidung, dicukur, rapikan. Saya contohkan sama antum, saya cukur kumis saya tiap hari, bulu hidung saya periksa, saya bawa gunting kecil, ada semua lengkap. Saya tidak mau pakai sabun-sabun hotel karena saya takut tidak halal. Saya bawa sendiri, ketiak bulu ketiak dicukur, parfum standby, permen standby, habatus soda standby, bangun tidur makan. Jadi kalau sendawa atau apa, mulut jangan sampai bau. They don't read holy book, they don't read hadith, they read you as a Muslim.
Wahai orang-orang yang hari ini sudah merasakan nikmatnya menjadi orang Islam, nikmat menjadi orang beriman, sudah sering kumpul sama ustadz, sudah sering ikut kajian, bereskan penampilanmu, outfitmu. Memang itu bukan yang utama, tapi itu yang dilihat pertama. Jelas? Kopiah ganti, bereskan. Itu putih apa abu-abu kopiahmu tuh? Oh, gradasi silver. Kok ada gradasinya gitu? Masya Allah, Kiai lama tak jumpa. Begesem. Waduh. Kita tahan napas gitu ketemu itu. Dia ikhlas, kita sabar. Dia ikhlas, bersyukur, kita bersabar. Paham? Mbak-mbak kaos kaki itu kan ada kan yang tapaknya hitam, atasnya coklat, ada kan? Iya, setahu saya ada. Kok tahu? Sering lihat. Kadang-kadang suami suka salah pakai juga. Ada budak-budak tuh SPA tuh pakai kaos kaki istrinya. Iya kan? Standby. Dulu saya waktu zaman di awal-awal 2012 tanya budaya yang pas air. Itu saya ngerazia kaos kaki akhwat. Apa tuh begulung-gulung? Saya bilang, saya ambil ya, saya bilang. Saya marah tuh kalau ada kaos kaki begulung-gulung di pojok-pojok gitu tuh. Biasa kan? Pernah nengok enggak? Yang suka gulung-gulung kaos kaki simpan di pojok. Saya ambil kaos kakinya. Saya panggil. Mana orang yang punya kaos kaki, datang ngarep saya. Segitu-gitunya saya ngajarkan antum tentang kesadaran. Belajar anak-anak muda tentang mix and match. Cara pakai baju, cara madu-madankan. Enggak mesti harus mahal. Itu ada pasar thrifting tuh. Pasar baju second tuh. JC ya? JC. Kalau mau puas pergi Pontianak lah. Satu-satu lah kita Pontianak. Sudah ngajarkan antum kan cara pakai baju, cara pakai pakaian. Nggak cukup kan antum ketemu saya nengok cara saya pakai baju tuh untuk jadi pelajaran. Gini loh cara pakai baju. Perut yang bawa tas tuh coba kecil-kecilan sikit. Apa? Perut yang bawa tas. Perut yang bawa tas. Itu atasnya bagus, cuma kancing yang bawah tuh teriak tolong, tolong. Enggak kasihan enggak? Aktivis dakwah kok sininya teriak-teriak. Dah, enggak usah nengok-nengok temannya. Jadi nih kancing itu sampai gini. Teriak gitu. Nah, kita tengok kancing sampai kayak gini. Body shaming nanti baper. Live group. Saya lagi ngajar. Paham tuh? Ya? Berani, bersih, rapi, wangi. Apa? Berani, bersih, rapi, wangi. Santri pondok harus gitu. Orang tuh kadang-kadang tidak suka sama santri, tidak suka sama pondok. Pasti kalau ditanya, ngapa? Bukan masalah gedung, bukan masalah jorok. Mambu. What is the meaning of mambu? Mambu is saya ngajarkan mandi sebelum subuh. Ini budak-budak yang tidur sama saya tahu. Ya, cuma lebih hebat Obin. Boy. Saya bangun dia udah di atas sejadah. Soleh. Anak suami soleh. Tidurnya di atas. Tidurnya dia di atas saja. Paham? Saya tuh kan kalau antum buka tas saya tuh ada parfum kopiah untuk kopiah, hair mist namanya, hair mist, parfum untuk rambut, sekaligus untuk wangi, biar sekaligus juga untuk ini. Nah kopiah itu saya udah bilang sama antum, cari yang kopiahnya yang nggak pakai kertas, yang standar-standar mungkin 150 ribuan tuh yang merek Awing itu bisa di ini pakai. Nah, ada rezeki lebih, beli yang bagus. Ada yang merek-merek, ini saya kena kasih ya, enggak beli. Yang ini kena kasih sama ayahnya Bang Roni. Di Padang Bukit Tinggi, Haji Syarbaini. Nama kalau orang Minang, Padang tahu. Saya kepo kan berapa baru kopiannya. Siapa yang make dari mulai Soekarno katanya make itu.
sampai semua presiden. Pak SBY juga pesan kopiahnya di situ. Tingginya 10 kalau Pak SBY. Punya saya ini tingginya 8,5. Bisa custom karena handmade. Berapa harga kopiahnya? Yang bagus, yang keren. Maksudnya yang paling bagus di situ tuh 1 juta, 1,5 juta pun ada. Nah, langsung jiwa miskinku meronta-ronta. Sampai kiamat kau mati miskin. Kau lupa bahwasanya Rob yang kau sembah Allah yang maha kaya. Bilang tinggal, ya Allah suatu saat aku bisa pakai kopiah yang harganya segitu untuk beribadah kepada Engkau. Beda cerita bos. Jangan lihat kondisi hari ini, jangan lihat saldomu hari ini. Saya kalau ngomongkan saldo hari ini, tidak bisa lah bikin infak beras. Mendingan saya cari duit untuk makan anak istri saya. Anak saya sudah 2 waktu mulai infak beras itu, tidak ada duitnya bos. Tadi malam cerita sama Obin, saya PR, public relation. Kenapa saya ambil public relation, master kuliah of human science, master of communication, spesifikasi saya di public relation. S2 saya PR. Otak saya waktu itu ya dangkal sekali gitu, berpikirnya sederhana. Kalau jadi PR, public relation perusahaan, saya dibayar per jam. Saya dibayar per jam. Karena sekali ngomong, itulah saya akan belajar apa tentang corporate value, lalu saya akan sampaikan value dari perusahaan itu kepada publik. Itu tugasnya PR, public relation. Alhamdulillah saya udah dapat duit-duit itu di awal-awal dulu. Balik dari Pontianak tuh bikin seminar, bikin apa, ngisi di perusahaan, ngisi di kantor, ngisi di mana-mana. Dapat saya 5 juta 1 jam. Tapi saya bilang, I'm not here. Saya kok rasa hidup aku tuh hampa betul, kok cuma kayak gini aja. Saya tinggalkan dunia itu, dunia seminar itu. Saya bilang saya mau jadi PR-nya Allah aja, public relation-nya Allah, menceritakan tentang kebesaran Dia, mengajak orang-orang balik ke Dia. Kalau bos saya cuma direktur, cuma GM, paling tinggi komisaris utama, ada lagi tidak di atas komisaris utama tuh? Ada kan? Secara struktural PT loh, chairman ke bahasanya kan paling tinggi cuma itu. Itu manusia biasa dan dia bisa mati. Tapi kalau saya jadi PR-nya Allah, ini ownernya tak ada mati-matinya, rezekinya unlimited. Kalau PT itu paling cuma berkuasa di Bandung, hebatnya cuma di Jakarta, hebatnya cuma di, tapi tidak bisa, jangankan seluruh daerah gitu ya, seluruh Indonesia, di kampung halaman aja belum tentu hebat. Tapi kalau Allah Rabbul Alamin, ini satu dunia punya Dia semua. Di situ saya mulai, udah bismillah. Alhamdulillah dari 5 juta 1 jam berubah jadi 150.000 3 jam. Mantap gak? Berubah jadi 75.000 rupiah 3 jam. Ceramah 1 jam, closing infak beras 1 jam, jualan susu kambing 1 jam. 3 jam saya kerjakan bos. Dagang saya supaya jamaah tidak pandang rendah. Ustaz tuh tidak minta-minta, tidak hidup dari amplop. Sakit kalau ngomong kayak gini. Pasti ada yang nonton. Nanti dipoto. Tukang sunat kan banyak kan? Tukang sunat video tuh. Sunat video. 75.000 dapat amplop tebal Ustaz. Bisa beli susu nih. Pede lah, tak ada bongkar amplop. Masuk ke minimarket, beli pampers, beli popo anak, beli susu. Begitu udah jebrek, saya buka. Loh, 75.000 tapi 5.000 semua disusun. Akhirnya saya balikkanlah susu tuh, saya balikkan popok tuh. Yang jaga kantin, yang jaga minimarket tuh sampai sekarang masih ada orangnya. Ngaku bang, kata dia, tak cukup ke duitnya, kata dia. Pelan-pelan lah volume. Kok ngegas? Ini kan bukan Medan. Ngaku bang, tak cukup ke duitnya. Ya,
Ada waktu saya belanja lagi di situ kan, sekarang ini, wah abang sekarang belanja banyak dah, nggak kayak dulu. Masih diingat. Ija, namanya Kak Ija. Alhamdulillah, terjun payung bos, dari 5 juta sejam jadi 75.000 rupiah 3 jam. Kadang 2 M saya dibayar. Makasih man ya, makasih man itu Lukman. Mama kau tuh kawan aku, kata dia. Udah lah, kalau dah mama kau kawan aku, gratis lah kan. Tadi Lukman cerita apa, kata anak yatim. Air, ini titipnya untuk anak yatim ya. Kocek atas anak yatim. Kalau dia bilang, Ustaz ini ada 2 amplop, yang satu untuk Ustaz sekeluarga, yang satu untuk anak yatim. Nah, baru pisah 2. Kocek atas untuk anak yatim, kocek sini untuk pribadi. Dan itu masih kebawa sampai sekarang. Saya kalau nyimpan duit selalu saya pisahkan. Ini pribadi, ini duit untuk fisabilillah. Yang duit yang memang sudah saya akadkan untuk geser-geser. Apa tadi yang saya bilang di awal? Islam mengajarkan kita kesadaran. Kau cantik, ya cantikmu bisa ke neraka, tapi cantikmu bisa juga ke surga. Itu loh kesadaran. Kau punya harta, hartamu bisa ke neraka. Ada contohnya Korun, tapi hartamu bisa ke surga. Siapa? Sulaiman. Kau tidak punya apa-apa, cuma punya ilmu ngajar. Oke, ilmumu bisa ngantarkanmu ke surga, tapi jangan lupa ilmumu bisa ngantarkanmu ke neraka jahanam juga. Kesadaran. Buka rumah makan, betul janjinya. Siapa yang memberi makan orang yang lapar akan termasuk golongan yang dirindukan surga. Gitu kan hadisnya? 4 golongan yang dirindukan surga. Talil Quran, orang baca Quran. Hafizul lisan, orang yang jaga lisan. As-shaim fi syahri Ramadan. Mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang lapar. Betul, kau punya restoran, punya dapur, bagi-bagi makan gratis, akan masuk surga. Tapi gara-gara makananmu, doa orang itu tertolak. Ayam yang kau jual, ayam yang tiren mati kemarin. Bumbu-bumbu yang kau masukkan, bumbu yang haram. Terus kau kasih lagi kuas, bulunya bulu babi. Maka gara-gara makananmu, gara-gara restoranmu, gara-gara bisnis usaha makananmu, doa orang lain tertolak. Kau nanggung neraka jahanamnya. Paham? Saudagar-saudagar yang punya restoran-restoran, dengar dak? Itulah namanya kesadaran. Tepuk sebelahnya. Bangun. Sadar. Bayangkan orang-orang yang doanya tertolak itu. Bayangkan orang-orang yang doanya tidak diterima Allah itu, gara-gara dia makan di restoranmu, di rumah makanmu. Kau mau jawab apa nanti di hadapan Allah? Berapa ratus orang yang makan, berapa ribu yang makan? Ya udah Kiai, kalau gitu kami tutup jalan restorannya. Nggak gitu, pintar. Dah, an-nasu niyamun. Apa? An-nasu niyamun. Manusia itu tidur, kata Ali bin Abi Thalib. Falamma matu intabahu. Ketika dia mati, dia baru bangun dari tidurnya. Maka Islam dan Quran ini mengajarkan kita kesadaran. Paham kira-kira? Banyak dosa. Terus diam-diam aja. Saya bilang sama kawan-kawan kemarin, ini tangan yang kita pakai untuk
Berdoa adalah tangan yang kita pakai untuk bermaksiat. Mohon maaf, antum pernah buang air besar? Saya pernah buang air besar ini, ada? Antum yang buang air besar nyuruh orang lain tidak ceboknya? Tolong istriku, cintaku, cebok kan? Kayak kaki diceboknya. Bisa bayangkan tidak, Bit? Tolong cebokkan gitu. Antum yang buang, antum yang punya kotoran, antum yang bersihkan sendiri. Tangan ini yang kotor, kayak kemarin saya ketemu di mana? Oh, di Jombang ya. Waktu yang di restoran. Saya habis makannya pakai tangan. Terus tangan saya itu sengaja tidak saya cuci. Habis makan tuh, lagi ngobrol sama kawan-kawan. Saya bilang, lihat tangan saya ini, saya bilang, saya pakai untuk makan. Dan tidak saya cuci, belum saya cuci, saya bilang. Sekarang yang menggunakan tangan ini lalu mengotorkan tangan ini siapa? Saya. Lalu yang cuci tangan orang lain atau saya harus cuci tangan saya sendiri? Bisa nggak diwakilkan, potong sebentar, tolong cucikan gitu. Berapa banyak dosa yang kita buat di tangan ini? Lalu berapa banyak ikhtiar atau usaha kesungguhan kita untuk menembus dosa lewat wasilah? Ini yang namanya kesadaran. Bisa dipahami kira-kira? Nah teman-teman, an-nasu niyamun falamma matu intabahu. Manusia itu dalam kondisi tidur, terlelap, nyenyak, terlelap dengan popularitas, terlelap dengan kemalasan. Kemarin ya udah saya putarkan ya video yang saya sih memulai bisnis, dulu sih kerja sama orang gitu. Di sini kan saya putarkan tuh. Oh belum ya? Antum harus lihat ini. Oh itu di TD. Oke, tenang, mudah-mudahan masih ada. Ya awal-awal dulu sih awal-awal kerja ikut orang, gaji paling sebulan 1-2 jutaan lah. Nah dari hasil gaji itu buat tabung nih, buat buka usaha. Nah dari usaha itu lumayan omsetnya nyampe puluhan juta. Nah cerita itu yang bakal gue ceritain ntar kalau udah sukses. Kalau sekarang lah fokus rebahan dulu sama saya. Paham gak? Dulu sih kerja ngikut orang, ya kan? Gaji ya 1-2 juta. Terus gua kumpulin, akhirnya buka usaha. Alhamdulillah punya omset puluhan juta. Mungkin cerita itu yang akan gue ceritain kalau udah sukses gitu. Sekarang fokus ngayal dan rebahan. Mantap gak? Bagus? Visioner. Calon suami soleha. Calon suami apa? Soleha. Luar biasa. Yang kayak gitu mau jadikan suami. 24 jam online, pemalas tuh. Bila dia sholat, bila dia ini, mana-mana bawa ngecas. Itu manusia apa kambing sekali. Persen berat masalah kawan nih. Sampai tanggal 31 masalahnya kan. Berat. Dah. Islam mengajarkan apa? Istri misalnya udah punya suami kan, ada aja alasan untuk ngomel tuh kan, 5M kan, memasak, mencuci, menyapu, mengepel, mengomel. Kok senyum-senyum sih? Saya ngomong yang di sana loh. Di sini mana ada di sini nih? Ini ngomong-ngomong solehah semuanya nih. Apa? Perempuan di sini apa? Solehah semuanya.
kok ada yang kesempatan nak kuncikan pintu udah tahu tidak di luar. Kau bebaslah lakukan apapun dengan mulutmu, wahai para wanita, tapi tahu ndak engkau dihisap Allah nanti. Saya juga ngomong gitu sama laki-laki kita nih, laki-laki saya, janganlah jadi pemalas. Pulsa dibelikan istri, rokok dibelikan istri, kerja cuma handphone, merokok, tepas tepus. Kau tuh merusak korps laki-laki. Mengajar kau malu-malukan laki-laki. Saya gitu, pokoknya kalau udah pemalas tuh, habis saya cincang. Bukan benci sama orangnya, sifatnya. Kau malu-malukan laki-laki, bangun kesiangan, ya kan? Bau bengam, istri tak dibantu, cari duit tak mau, ini gengsi itu gengsi, pemalas. Kau berhenti ya jadi laki-laki. Jadi labi-labi ke apa? Apa? Berhenti jadi laki-laki. Jadi labi-labi ya. Mohon maaf, yang disabilitas ya banyak yang produktif kok. Ustadz Henry, itu ada Mas Aji. Allah takdirkan mungkin fisiknya tidak sempurna, tapi imannya, giro semangatnya. Saya ketemu sama teman-teman disabilitas, Ustadz kami ini tidak minta dikasihani, terus kasih kami kesempatan Ustadz, kami pengen berkarya juga. Kami bisa bikin roti Ustadz, kami bisa bikin ini Ustadz, bikin kue lapis Ustadz, kami bisa bikin sapu lidi Ustadz, kami bisa bikin jadi kuli bangunan, kami bisa bikin sawah Ustadz, yang penting siapkan tempat, kami mau berbuat Ustadz. Terdiam saya. Ustadz Henry itu jualan kacang, cuman ceritanya tunanetra, jualan kacang, goreng pakai telinga Ustadz. Hah? Goreng pakai telinga? Iya, istri saya tahu mana suara kacang yang sudah masak dengan suara kacang yang masih mentah. Tak mata lengkap, telinga lengkap, tepuk sebelahnya. Kalau jadi laki-laki pemalas, berubah jadi laki-laki. Tuh, berubah. Malu-malukan laki-laki ya. Banyak gak? Banyak gak? Jawab betul. Laki-laki jawab, banyak gak? Pemalas. Istri itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Kok makin ngegas. Udah lewat jam 6. Soalnya tadi Ustadz bahas perempuan terus, kami terus yang dibahas. Lampu sen kiri belok kanan. Itu hilaf kami sih, kata dia. Maka saya tidak berani ngebut tuh, berani ngegas, gak berani banter tuh itu. Saya kalau bawa motor tuh itu yang bikin saya trauma. Yang jalan tiba-tiba belok tuh. Ada kan yang suka pakai motor gitu kan? Ya, makhluk sesuatu di mana? Iya, tuh makhluk yang di mana gitu ya. Laki-laki malas ke masjid, kasih mukena, belikan yang warna pink. Laki-laki solehah tuh namanya. Kau tuh kepala keluarga dihisap Allah nanti. Oi laki-laki. Kalau malas jadi apa? Labi-labi. Tahu nggak tuh labi-labi itu apa? Bulus. Kura-kura air tawar. Paham? Laki-laki pemalas tuh berubah jadi labi-labi. Kaum feminis, ini samara kan, sama-sama kena marah. Kami minta kesetaraan, kami pengen adil juga. Masa laki-laki aja jadi menteri, masa laki-laki aja jadi. Oke, kau mau sama? Oke, itu ada tukang manjat kelapa. Manjat kelapa tuh, itu laki-laki yang manjat kelapa. Yang manjat tiang listrik tuh laki-laki. Yang kesetrum tuh laki-laki. Yang gali kabel gali kubur laki-laki. Saya ngurus 700 guru ngaji kampung kang gali kubur tuh, hamba Allah semua. Tidak ada tukang gali kubur perempuan. Nah, kita minta kesetaraan, gali kuburan tuh. Aman. Feminisme, konslet otaknya. Apa yang mereka minta? Kesetaraan kan? Minta sama hak kan? Oke. Kau kerjalah macam laki-laki tuh.
apa lagu kerja keras bagai kuda tuh, kerja lembur bagai kuda. Itu kerja apa dikerjain? Ya namanya juga kuda. Ya namanya juga kuda. Di luar kena marah, habis. Bapak belum balik ke rumah sama lagi. Ustadznya ceramah. Wahai bapak-bapak, jika Anda mencintai istri Anda, maka nanti di surga Anda akan bersama istri Anda yang di dunia. Kata bapak, ndak amin ya Allah, ndak amin. Ndak amin ya Allah. Enggak amin ya Allah, enggak amin ya Allah. Kok enggak amin Pak? Di dunia juga tersiksa, masa di akhirat lagi katanya. Apa itu ketawa Bin? Ketawanya Bang Obin paling banter katanya. Iya Bin. Tenang. Benar. Abis itu Obin bilang, yang kamu nggak dengar SMK kan? Khusus doa yang ini aku ndak amin ya Allah, ndak amin ya Allah, ndak amin ya Allah. Kenapa ndak amin? Nggak marah. Di dunia sudah tersiksa gitu. Akhirat kan selama-lamanya gitu. Astagfirullahaladzim. Ngomong apa gitu? Bisa sampai sini. Ya gitulah ya. SMK tuh gitu. Kadang-kadang kontennya tuh suka belok mana. Tapi tadi saya mau bilang sama antum, Islam mengajarkan kita kesadaran. Maka rumus-rumus dasar di Quran itu antum pegang kuat-kuat. Contoh yang sederhana, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Itu rumus dasar. Perubahan itu dari siapa? Diri sendiri. Dari saya, dari diri sendiri. Laki-laki qawwam. Kalian qawwam itu ada dua syarat. Satu, bima faddalallah, punya kelebihan. Yang kedua, bima anfaqu, memberikan nafkah. Tanda kalian laki-laki sejati itu memberi nafkah lahir dan batin. Itu baru laki-laki. Kerja, tadi saya bilang saya 1 jam ngomong langsung cash 5 juta. Begitu memutuskan jadi PR-nya Allah, 3 jam dapat 75.000, kadang 2M. Makasih man, makasih ya mas. Dah, makasih ya. Nah, ada tuh 3 jam jualan susu kak, closing infak beras, bawa voucher-voucher kecil-kecil tuh Bin. Habis ceramah ngomong anak yatim, ayo siapa yang mau infak beras 25.000, nggak ada CS, duduk nulis satu-satu. Ibu siapa bu? Ibu misalnya apa? Ibu Khadijah. Berapa bu? 25.000. Pakai ini Ustaz ya, pakai nama 4 nama ya, duitnya 100.000 4 nama. Bapaknya, nama dia, satu-satu. Bentar bu, satu-satu. It was me. Antum bilang enak ya jadi ustaz. Kita sekarang datang jadi paskas, pakai kaos, mikul beras, pilihnya jalur sutra. Boten kiai, tapi duduk. Ya Allah, semoga apa yang kita makan jadi enak gitu. Loh. Boten tapi doa. Ada tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Datang sebulan sekali pas distribusi itu kan di pondok-pondok ya ngasih makan. Belajar untuk closing. Ketemu orang ajak tawarkan. Saya pernah naik pesawat gitu, ketemu sama orang, begitu saya ngomong saya ngurus masjid, ngurus anak yatim, langsung balik badan dia, tak jadi ngajak ngobrol lagi, tidur dia. Masya Allah. Kesadaran. Saya tidak melihat kondisi saya yang sekarang, saya lihat kemana saya akan sampai, dan saya yakin Allah tidak mungkin ingkar janji. Hari ini perut saya sudah lebih dari cukup untuk makan saya pribadi. Saya bisa pilih makan di mana, makan di restoran apa, mau pilih menu apapun. Tapi sampai akhirnya saya sadar, oh iya makan tuh ya gitu-gitu aja sebenarnya.
Ya kan? Kemarin banyak menu. 1, 2, 3. Apa yang saya ambil? Telur dadar, ambil kuah, ambil ikan 2 potong. Selesai sudah. Saya dengan izin Allah sudah sampai di titik, sudah tidak peduli dan dah tidak ada rasa gitu dengan lauk-lauk yang bertaburan itu, piting apa, tidak bikin saya tambah nafsu makan, tidak bikin saya juga tidak nafsu makan gitu. Saya makan dia karena untuk lapar, negakkan tulang rusuk, sudah cukup. Ada lagi, lauk kambing, semangat, nasi mandi, semangat, nasi berenang, ada mandi, ada berenang. Bagi saya flat, Ustaz ini menu khas daerah sini. Saya makan tuh karena menghargai yang masak, lalu bilang enak, doakan yang udah enough. Sudah sampai di situ saya, karena udah pernah lapar, udah pernah juga makan di restoran-restoran mahal, menu-menu yang kayak tidak masuk akal gitu. Ujung-ujungnya biasa aja. Ayo latih kesadaran dengan Quran. Gimana closing statementnya? Latih kesadaran dengan tadi saya bilang, kalau dapat, nih contohnya kesadarannya, ntar saya bukakan ayatnya. Soalnya banyak yang tanya, kita bahas ayat berapa Ustaz? Lima 7 2 3. Ini ayat kesadaran. Saya dapat ayat ini nih kayak dapat 57 23. Ini namanya melatih, tadi saya bilang apa? Latih kesadaran dengan Al-Quran. Dapat enggak? 5723. Salah satu contoh, ayat tentang kesadaran. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah ngajarkan kita apa? Kesadaran. Maka apa closing statement hari ini? Latih kesadaran dengan Al-Quran. Surat 57 ayat 23. Coba dong, surat berapa? 57 ayat 3. Oke, tepuk sebelahnya, baru turun ayatnya. Mana saja ente. Tepuk sebelahnya, kemana saja ente. Oh, bilang apa sebelahnya, bilang apa? Kemana saja ente. Balas, sekarang balas. Berkacalah. Motor. Siapa yang baru tahu ayatnya? Ayo. Baru tahu hari ini. Jadi SMK tuh, yang katanya materinya basic, ayatnya berulang-ulang, kok ayatnya baru turun terus? Nyangka tak hari ini turun ayat ini? Enggak. Terpikir enggak? Nah, gitu Allah tuh ngajarkan tuh. Yuk, likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Wala tafrahu bima atakum. Wala tafrahu bima atakum. Coba lihat Quran tuh, ngajarkan apa? Baca artinya apa? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput atau hilang darimu, dan kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang ada padamu. Ini ayat SPBU, semua pasti berlalu. Orang senang. Suatu waktu dulu seorang raja pernah bikin sayembara.
Siapa yang bisa menemukan satu kalimat yang membuat orang senang jadi sedih, orang sedih langsung senang. Carikan kalimat itu, kata raja. Yang bisa bikin kalimat itu, saya kasih hadiah. Semua bikin kata-kata, semua bikin kalimat. Nggak pas. Sampai ada satu orang yang mengatakan, saya tahu raja, kalimat itu adalah semua pasti berlalu. Tersungkur raja langsung nangis. Coba jelaskan, kata raja. Engkau hari ini jadi raja, besok lusa belum tentu. Kau yang hari ini raya jelata belum tentu selamanya jadi rakyat. Kau yang hari ini sedih belum tentu selamanya sedih. Kau yang hari ini benar belum tentu selamanya benar. Kau yang hari ini istiqomah belum tentu selamanya istiqomah. Kau yang hari ini salah belum tentu selamanya salah. SPBU, semua pasti berlalu. Tepuk sebelahnya bilang SPBU. Semua pasti berlalu. Ini hanya skor sementara. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jelas? Latih kesadaran dengan Al-Quran. Oke? Sip. Baru turun ayatnya. Pegang dulu kepalanya. Astagfirullahaladzim. Apalah isi otak aku nih. Apa? Gimana ngomongnya? Astagfirullahaladzim. Apalah isi otak aku nih. Maka orang tanya saya, Ustaz, ngapa pakai kopiah, ngapa pakai topi? Saya ini botak depan belakang. Botak depan banyak mikir. Botak belakang pintar. Kalau botak depan belakang dia pikir, dia pintar gitu loh. Maka untuk nutup itu saya tutup pakai kopiah, pakai topi. Alhamdulillah, kata orang-orang, saya kepalanya tidak botak depan, tidak botak belakang. Apa artinya, Ustaz? Itulah udahlah tidak pintar, tidak mikir juga. Tepuk. Tenang. Maksudnya tuh mau menang dia. Ya kan, untung aku tidak botak depan, tidak botak belakang. Kan saya ngetawakan saya kan. Puas dia ngetawakan saya kan. Oke. Kalau kayak kami ini, Ustaz, tidak botak depan, tidak botak belakang. Itulah saya bilang. Langsung berhenti dia ketawa. Kok sakit ya? Jadi botak depan salah. Latih kesadaran dengan contoh ayat kesadaran apa? 5723. Bilang sama sebelahnya, baru turun ayatnya. Kemana aja selama ini? Siapa yang jujur baru tahu ayat ini hari ini? Tuh pas baru tahu. Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Bilang, kok sama kita? Gitu loh. Jadi kalau orang bilang, SMK tuh kajiannya berulang-ulang, basic. Dilawan enggak? Nggak usah, biar ya. Diam ya. Ya kan? Dia tidak paham, dia tidak tahu rasanya kena roasting depan mata. Dia tidak tahu, baru ditengok matanya langsung jadi konten langsung. Semana tuh bikin konten sepersekian detik tuh. Tuh, saya Kiai, saya Ustaz, saya Yaman, baru tahu. Alhamdulillah. Jadi ayat ini mengajarkan kita tentang apa? Biasa wae. Apa? Biasa wae. Ojo dumeh. Dalilnya bikin
Ojo Dume 5723 gitu lagi. Langsung jadi. Itu nunggu setahun dulu ya? Enggak. Apa? Ojo Dume 5723. Gitu pakai coding. Biar ingat atau SPBU tadi apa? Semua Pasti benar. B aja itu versi anak zaman now. Tapi kalau versi orang waktu zaman dulu bilang apa? Le, kowe, ojo, dume. What is the meaning of ojo dume? Ojo dume is, Mas Jadi? biasa aja. Maju tuh orang nggak mentang-mentang. Nah, jangan ya-yaan. Macam ye kata orang Melayu. Apa? Kemaki. Ojo kemaki. Iya. Oh, semakin kemaki itu semakin kesini semakin kesana ya. Kemaki Kusmanegara. Oh, semaki. Jangan sok. Itu orang tua zaman dulu kan yang bikin falsafah ojo dume itu keren loh. Makanya jangan sampai antum orang Jawa tapi orang Jawani. Tulis bisa di pondok pesantren itu ojo dume le. Wahai anakku kan, santri itu kan anak kita kan. Supaya kiai juga ngelihat itu ojo dume jadi kiai itu. Sementara kok. Jadi guru, kau dikenal lah sekarang, besok lusa belum tentu. Kau banyak followermu, besok lusa Allah rampok followermu. Orang sering, kok saya ketemu sama katanya influencer, selebgram yang hilang akun Instagramnya, macam hilang dunianya. Imanhum fi followerihim. Imanhum fi centang birungihim. Ustaz tak centang biru, ya enggak apa-apa lah enggak centang biru. Pas saya cek follower saya centang biru semua. Tenang. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Ojo dume Ustaz, lagi cerita. Oh, Ustaz dari Pontianak ya? Oh, dari daerah kata dia. Belum centang biru ya Instagramnya? Dia belum sih. Apa centang biru tuh? Begitu dia nengok yang follow saya, wah, yang follow Ustaz centang biru semua rata-rata. Waduh. Papan pengumuman ya bagi saya, nggak lebih. Instagram itu bagi saya Apaan? nggak punya harga diri Instagram saya. Posting suka-suka, enak-enak ya. Jelas ya? Ojo biasa. Kalau dapat nggak usah terlalu suka, kalau hilang nggak usah terlalu sedih. Tepuk sebelahnya biasa baik. Makan juga gitu, akhir bulan juga begitu. Akhir bulan Kiai, wah sudah biasa Kiai. Sudah 11 bulan yang lalu kita lewati bersama. Apalagi cuma Desember ini, wes pokoknya aman. Yang penting bapakku teko, gitu. Biasa wae. Oke, ngelatih apa nih? Kesadaran. Dipuji-puji, oh Allah lagi tutup aib saya. Biasa wae. Dicaci maki, aibku yang asli lebih banyak. Biasa wae. Gitu. Kesadaran. Sip. Dah, itulah dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan siapapun yang hari ini sedang sedih Allah bahagiakan. Yang sedang bahagia Allah mudahkan. Dan mudah-mudahan siapapun yang hari ini sedang berusaha untuk melatih kesadaran dengan Al-Quran, Allah bukakan jalan terbaik. Minta sama Allah supaya dikasih kesadaran dengan Al-Quran. Namanya berquran. Apa namanya? Berquran. Bukan tahu Quran, bukan paham Quran, tapi berquran.
dia menjadikan Quran sebagai daily habits-nya, menjadikan Quran sebagai kesadarannya, menjadikan Quran sebagai akhlak hariannya. At-takhalluq bil Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesadaran dengan Al-Quran. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 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 Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.